Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meraih kemenangan di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya para ulama telah sepakat di bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, yaitu di bulan tersebut kalau kita boleh bahasakan yaitu Allah memberikan atau mengobral pahala sebanyak-banyaknya di bulan tersebut. Dan itu adalah hak istimewa Allah. Allah memilih waktu-waktu istimewa, Allah memilih tempat-tempat istimewa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahumul khiyarah. Kata Allah, Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah memilih apa yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmahnya Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, ladang untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, ladang untuk mencari ampunan sebanyak-banyaknya, ladang untuk meraih derajat surga setinggi-tingginya. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya bulan Ramadan dilipat gandakan ganjaran secara kuantitas maupun secara kualitas. Maksudnya secara kuantitas yaitu satu amal dilipat gandakan seperti beramal 10 kali, 700 kali atau lebih, itu namanya secara kuantitas. Adapun dilipat gandakan secara kualitas yaitu pahalanya dilipat gandakan, ya. Artinya pahalanya tetap satu sebagaimana dihitung satu, tapi dilipat gandakan kualitasnya. Gampangannya, kalau kamu beramal ini dapat satu mobil, ya. Kalau di luar bulan Ramadan Avanza, kalau Ramadan Lexus misalnya. Ini sederhana. Maksudnya bilangannya satu, tetapi kualitasnya ditambah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan melipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Dan ini berlaku secara umum pada tempat-tempat yang mulia maupun waktu-waktu yang mulia. Berbeda dengan maksiat. Kalau maksiat tidak dilipat gandakan secara kuantitas. Karena satu maksiat tetap dihitung satu dosa. Satu maksiat tetap dihitung satu dosa, tetapi bisa dilipat gandakan secara kualitas. Seperti orang bermaksiat di bulan Ramadan tentu berbeda dengan di luar Ramadan. Orang bermaksiat di tanah haram tidak sama bermaksiat di tanah halal misalnya. Ya. Tapi kalau untuk kebaikan dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Tapi berapa lipat gandanya? Tidak datang dalam hadis sahih menjelaskan hal ini secara detail. Datang dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga Ibnu Khuzaimah, namun sanadnya lemah, bahwasanya di bulan Ramadan amalan-amalan sunnah bernilai seperti fardu. Amalan sunnah seperti amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Namun hadisnya secara sanad dhaif, secara sanad dhaif. Demikian juga sepertinya bertentangan dengan makna umum dari hadis-hadis sahih. Contoh, penerapan di bulan Ramadan bahwasanya pahala dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas seperti umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita, jika telah datang bulan Ramadan fa'tamiri. Kalau datang bulan Ramadan maka berumrahlah, ya. Ya, maka sungguhnya umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjah, pahalanya seperti haji. Bayangkan umrah apa bandingannya dengan haji. Umrah kegiatannya cuma 2,5 jam, 3 jam, ya kan, cuma tawaf, sa'i, tahallul. Adapun kalau haji berhari-hari, mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari, atau kalau ta'ajjul 5 hari. Jadi kalau kita bandingkan 3 jam dibandingkan dengan 5 hari, tentu lipat gandanya sangat banyak. Ini di antara isyarat bahwasanya benar-benar di bulan Ramadan amalan soleh lipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversikan kurang lebih 83 tahun lebih. Allah tidak mengatakan malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan, tapi Allah mengatakan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, ya.
Padahal Lailatul Qadar itu kalau kita lihat cuma 10 jam. Kita malam kan paling cuma berapa jam? 10 jam, 11 jam, 10 jam. Kalau musim dingin mungkin 12 jam ya. Kira-kira di Saudi seperti itu ya. Artinya kalau kita bilang 10 jam, ternyata dilipat gandakan menjadi 83 tahun, berarti 1 jam itu mewakili 8,3 tahun kira-kira. 1 jam sama dengan 8,3 tahun. Kita beramal 1 jam seperti beramal 8,3 tahun. Tentunya tidak seperti ini, cuma saya kasih gambaran bahwasanya benar-benar di bulan Ramadan itu dilipat gandakan secara kuantitas maupun apa? Kualitas. Datang dari sebagian salaf, saya bacakan di sini. Di antaranya dari Abu Bakar bin Abi Maryam an asyakhihi annahum kanu yaqulun. Dia berkata, guru-gurunya berkata, yaitu para salaf, ya. Idza hadara syahrul Ramadan fanbasitu fihi bin nafaqati. Kalau datang bulan Ramadan, ini wasiat para salaf, maka hendaknya kalian bermudah-mudahan dalam memberi nafkah. Fa inna nafaqata fihi mudha'afatun. Karena nafkah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kan nafaqati fi sabilillah, seperti fi sabilillah. Itu nafkah biasa, menurut dia dinilai seperti nafkah fi sabilillah. Ya, tentu berbeda nafkah biasa dengan nafkah fi sabilillah, ya. Karena nafkah fi sabilillah minimal 700 kali lipat. Dalam aturan amal soleh itu minimal man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Minimal satu kebaikan lipat gandakan 10 minimal. Enggak ada satu kebaikan dibalas 1, enggak. Satu kebaikan dibalas 10 pahala minimal. Kemudian ila sab'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, bahkan lebih daripada itu. Jadi untuk amal soleh secara umum minimal 10, kemudian berlipat-lipat sampai 700. Tapi kalau untuk nafkah fisabilillah minimal 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'." Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 bulir, 1 bulir isinya 100. Jadi 700 kali lipat. Ini disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya nafkah fisabilillah minimal lipat gandanya 700 kali lipat. Nah, menurut para salaf, siapa yang berinfak nafkah biasa seperti infak fi sabilillah. Kemudian mereka berkata wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Dan satu tasbih di bulan Ramadan, kita bilang subhanallah, lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan yang lain. Maksudnya saya kasih gambaran agar kita tidak malas-malasan. Karena dilipat gandakan kuantitas maupun kualitas. Satu tasbih di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan yang lain. Dan juga datang dari Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in rahimahullah, dia berkata, "Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin." Berpuasa sehari di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 hari. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah. Dan satu tasbih yaitu subhanallah di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih. Wa raq'atun fihi afdalu min alfi raq'ah. Dan satu rakaat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat. Ini semua dinukil dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibn Abdi Dunya dalam Fadail Ramadan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri juga tabi'i. Tabi'i itu maksudnya setelah sahabat. An-Nakhai tabi'i, Az-Zuhri juga tabi'i, yaitu setelah para sahabat. Dia berkata Az-Zuhri, tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu tasbih di bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Ini pemahaman para salaf. Intinya, meskipun tidak ada dalil secara spesifik bahwasanya bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Karenanya ketika hadis Talha bin Ubaidillah tentang 2 orang yang berhijrah ke kota Madinah bersamaan, wa kana islamuhum wa jami'an, sama-sama masuk Islam, wa kana ahaduhuma aktsaru ijtihadan minal akhar. Dua-dua bersama-sama Islam, dua-dua sama berhijrah, yang satu lebih semangat ibadah daripada yang lainnya. Akhirnya yang lebih semangat ini meninggal mati syahid. Temannya setahun kemudian baru meninggal, bukan mati syahid, mati selain mati syahid. Ternyata Talha bin Ubaidillah bermimpi yang kedua, yang mati belakangan, yang bukan mati syahid, ternyata masuk surga lebih
dahulu. Akhirnya dia bingung, dia heran kok bisa yang lebih semangat belakangan masuk surganya. Akhirnya jadilah bahan perbincangan di kalangan para sahabat. Akhirnya sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Kenapa kalian heran?" Maka Nabi jelaskan, "Alaisa qad makatha ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang kedua itu masih hidup setahun setelah yang pertama meninggal? Wa adraka ramadhana fasamahu. Bukankah dia dapat bulan Ramadan dan dia berpuasa? Berapa banyak rakaat yang dia kerjakan sujud selama setahun? Walama bainahuma, ya, sungguhnya derajat antara pertama dan kedua lebih jauh daripada langit dan bumi. Jarak surga pertama dan kedua itu kedua lebih tinggi. Di antara sebabnya surga dia lebih tinggi dan duluan masuk surga. Kenapa? Adraka Ramadhana fasamahu. Dia mendapat bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan tersebut. Artinya dia menjalani banyak ibadah di bulan Ramadan. Maka ini adalah nikmat besar ketika Allah membuat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Demi Allah sudah banyak orang-orang yang tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kesempatan untuk meninggikan derajat, kesempatan diampuni oleh Allah telah lepas dari mereka. Kita alhamdulillah masih terbuka di depan kita. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Oleh karenanya kita berusaha meraih kemenangan di bulan Ramadan. Sebenarnya kemenangan maksudnya apa? Kemenangan itu. Kemenangan kalau kita buka dalam Al-Quran bermakna pada dua makna, yaitu selamat dari neraka masuk surga, itu namanya kemenangan. Selamat dari surga, selamat dari neraka dan masuk apa? Surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diselamatkan dari neraka, zuhzi 'anil nar, selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, maka dia yang telah menang. Dia yang telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Demikian juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, semirip dengan ini Allah berkata, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, sungguhnya aku takut. In asaitu rabbi, katakanlah wahai Muhammad, kalau saya ini takut dengan azab di hari yang dahsyat kalau saya bermaksiat kepada Allah. Allah suruh Nabi mengiklankan, mengumumkan hal ini. Katakanlah kepada kaum muslimin, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut kalau bermaksiat kepada Allah, aku takut dengan adab di hari yang sangat dahsyat. Kemudian kata Allah, may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalika al-fawzul mubin. Siapa yang dipalingkan, diselamatkan dari adab di hari yang dahsyat tersebut, sungguh itulah kemenangan yang nyata. Jadi di sini juga kemenangan maksudnya selamat dari neraka jahanam, selamat dari azab. Oleh karenanya ketika Allah menyebut tentang nikmat surga, Allah datangkan dengan kalimat fauz. Seperti innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sungguhnya orang-orang beriman dan amal saleh, bagi mereka surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat yang lain, dzalikal fauzul mubin, itulah kemenangan, dzalika huwal fauzul mubin, itulah kemenangan yang nyata. Dalam ayat yang lain, dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Allah sifatnya dengan azim, agung, besar, ya, jelas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kemenangan adalah bagaimana kita bisa selamat dari neraka dan masuk surga. Kita ingin menjadikan momen bulan Ramadan agar kita selamat dari neraka dan masuk surga. Dan selamat dari neraka dengan ampunan Allah. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim menukil perkataan para ulama, an-najatu minan nar ya bi'afwillah. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. Wa dukhulul jannah birahmatillah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Waqtisamul manazil wad darajat bil amal. Adapun tingkatan level surga dengan amal. Jadi terkait dengan keselamatan tiga. Selamat dari neraka dengan ampunan Allah. Masuk surga dengan apa? Rahmat Allah. Level di surga ditentukan oleh apa? Amal. Masing-masing ada dalilnya. Jadi kalau bilang
Apa itu kemenangan? Kemenangan selamat dari neraka, masuk surga. Makanya ketika orang-orang mau surga dalam surat Fatir, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamah. Kata mereka ketika mereka menginjakkan kaki di surga, mereka berucap, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Segala bentuk kesedihan, kekhawatiran hilang ketika masuk surga. Kemudian beliau berkata, kenapa bisa demikian? Inna rabbana laghafurun syakur. Karena Rabb kami sungguh ghafur, sangat mudah memaafkan, syakur, sangat banyak membalas. Sehingga mereka di antara sebab hilang kesedihan karena mereka tahu Allah Maha Pengampun, sehingga dosa-dosa mereka yang pernah mereka lakukan mereka merasa aman. Karena diampuni sehingga mereka bisa selamat dari neraka jahanam. Dan syakur, Allah itu dengan amal sedikit Allah beri ganjaran yang besar sehingga mereka bisa masuk surga. Karena amalan mereka sedikit tidak pantas untuk masuk apa? Surga. Tapi Allah syakur, Maha membalas sedikit dengan yang banyak. Maka di sini nampak bahwasanya itulah al-fawzul azim, itulah al-fawzul hakiki, kemenangan yang sungguhnya adalah selamat dari neraka dengan ampunan Allah dan masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, ini yang kita mau bicarakan. Bagaimana kita mengoptimalkan bulan Ramadan agar kita bisa meraih kemenangan tersebut. Sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW banyak hadis. Kalau kita mau perhatikan, kebanyakan ganjaran yang Rasulullah janjikan terkait Ramadan semuanya terkait dengan ampunan. Karena yang bikin masalah kita itu dosa. Yang bikin kita masalah ini dosa. Masalah di dunia, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah batin, semua dosa. Masalah alam barzah, apalagi di hari akhirat kelak, semuanya dosa. Makanya ketika dalam hadis riwayat Ahmad, ketika dikatakan kepada Nabi, inna fulana qad matat wastarahat. Ya Rasulullah, sungguhnya si fulanah telah wafat dan telah beristirahat. Maka Nabi SAW, faghadiban Nabi SAW, Nabi pun marah. Kemudian Nabi memberi pelajaran. Kata Nabi SAW, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat setelah mati itu yang diampuni oleh Allah. Dari mana kau tahu dia diampuni? Dari mana kau tahu diampuni? Kalau tidak diampuni tidak ada istirahat, penderitaan. Kalau tidak diampuni tidak ada istirahat, yang ada penderitaan. Maka kalau kita perhatikan di bulan Ramadan ini kebanyakannya janjinya adalah ampunan. Contoh apa kata Nabi SAW? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, berharap diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, salat tarawih dengan penuh keimanan dan ihtisab, berharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengisi Lailatul Qadar dengan iman dan dengan ihtisab, berharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, law alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqulu fiha? Ya Rasulullah, kalau saya tahu malam Lailatul Qadar, saya doa apa? Doa apa yang paling saya harapkan? Apa yang Rasulullah ajarkan? Quli, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ya. Kalau antum tahu Lailatul Qadar minta apa? Mungkin atau sebagian kita minta dulu nasi hutang, minta dunia. Ya. Tahu pasti dikabulkan. Malam yang paling diharapkan doa dikabulkan, ternyata Rasul ajari untuk minta apa? Minta pengampunan. Ya. Ketika para sahabat minta tambah solat malam, setelah Rasulullah solat malam setengah malam, masih tinggi. Rasulullah solat mungkin dari jam 8 sampai jam 12 misalnya, berjam-jam, ternyata sudah selesai. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau masih ada tengah malam ya Rasulullah? Dhahaba syatrul lail, telah pergi setengah malam, masih ada setengah malam, masih jam 1 ya Rasulullah. Masih panjang waktu, solat lagi ya Rasulullah. Luar biasa para sahabat. Kita kalau imam solat jam 8 sampai jam 1, imamnya selesai, kita bilang akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat masih minta lagi tambah.
Kata Rasulullah sallallahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, siapa yang salat sama imam sampai selesai maka dicatat bagi dia salat semalam apa? Semalam suntuk. Dan Rasulullah mengatakan tentang salat malam tadi apa? Siapa yang salat tarawih karena iman dan ketakwaan, apa tadi? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita perhatikan ganjaran ampunan ini luar biasa. Sama makanya Rasulullah berkata, rogima anf, celaka atau merugi. Rogima anf itu maksudnya hidungnya tersungkur di tanah. Rogima anf. Man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Seorang mendapati bulan Ramadan sebulan penuh lewat dan dia tidak diampuni. Dan dia tidak diampuni. Orang seperti orang celaka, orang merugi. Perhatikan Rasulullah SAW menyebut tentang apa? Ampunan. Ya. Rasulullah SAW menyebut tentang ampunan. Maka ini bulan Ramadan adalah bulan yang seorang berharap dia diampuni oleh Allah di bulan tersebut. Berusaha melakukan amalan soleh. Makanya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ketika dia berbuka dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Abdullah bin Amr bin As kalau berbuka puasa dia berdoa apa? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku mohon dengan berwasilah bertawassul dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Itu yang dia minta. Agar engkau mengampuniku. Jadi bahkan kalau kita perhatikan secara umum, bukan cuma puasa saja yang dijanjikan ampunan pahala, ya. Salat juga dijanjikan ampunan apa? Pahala. Haji apa? Ampunan pahala. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dzunubi ka yaumil ummuhu. Siapa yang berhaji, hajinya mabrur, tidak melakukan dosa-dosa, tidak melakukan rafath yaitu jima dan muqaddimahnya, ikhlas, maka akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Dosa. Al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah satu, umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan wal jum'ah ila jum'ah. Salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Jumat satu, Jumat berikutnya menghapuskan dosa di Ramadan satu, Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Idza junibatil kabair, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau kita mau lihat tentang banyak ganjaran adalah ampunan. Makanya Rasulullah SAW berkata, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang dapat dalam catatan amal istighfar yang banyak. Karena kalau antum sudah diampuni, selesai. Dan otomatis kalau sudah diampuni akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu sisi ya. Bahwasanya Ramadan adalah kesempatan diampuni oleh Allah. Sisi lain, Ramadan adalah kesempatan untuk naik derajat, dapat surga yang terbaik. Isyarat tadi seperti hadis yang kisah 2 orang tadi. Rasulullah berkata, "Alaisa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua sempat hidup setahun berikutnya, wa adraka ramadhana fasamahu, kemudian dapat bulan Ramadan kemudian berpuasa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada orang pertama, bahkan lebih tinggi daripada langit dan bumi. Ini menunjukkan puasa ya, meninggikan derajat seseorang, mengoptimalkan bulan Ramadan meninggikan derajat seseorang ya. Rasulullah bersabda, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh aroma yang tidak enak dari mulut seorang berpuasa lebih indah di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ada yang mengatakan sebagian ulama bahwa ini akan terjadi pada hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan. Ternyata ada sebagian orang-orang yang mulutnya harum semerbak dicium oleh banyak orang. Mulut siapakah itu? Mulut orang-orang yang berpuasa. Allah masyhurkan, Allah sahorkan untuk menunjukkan kedudukannya yang mulia dengan puasa tersebut ya. Kemudian juga ya Rasulullah bersabda ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya kesempatan masuk surga sangat besar di bulan Ramadan, lebih terbuka potensinya, kansnya lebih besar daripada kalau di luar bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga? Itu silakan masuk.
mudah bagi kalian untuk apa? Masuk. Apa fungsi dibuka? Untuk segera memberi kabar gembira, mudah untuk masuk surga. Dan itu di bulan apa? Ramadan. Dan juga sudah kita jelaskan di awal pengajian, kenapa derajat semakin tinggi? Karena di situ amal dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun apa? Kualitas. Makanya sebenarnya mengatakan kenapa Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kaum muslimin? Karena kaum muslimin umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu. Mereka umurnya sampai 1000, sampai 900, sampai ratusan. Mereka bisa banyak ibadah. Kita baru ibadah sedikit, tewas. Umur sependek. Maka kalau dapat Ramadan saja 10 tahun antum dapat Lailatul Qadar terus, berarti umur antum berapa sebenarnya? 83 kali 10, 830 tahun dapat bonus. Maka ini kesempatan untuk mencapai derajat. Oleh karenanya ini harus kita pikirkan, ini kesempatan bagi kita untuk bisa meraih al-fauz, kemenangan di bulan Ramadan. Diampuni dosa-dosa dan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan optimal beribadah di bulan Ramadan. Nah, ini mau kita bahas sekarang. Bagaimana caranya? Sama-sama saya juga menasihati diri saya. Ada beberapa tips mungkin yang saya tidak akan bahas tentang fikih, saya cuma tips-tips yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, ikhwan, bertobat kepada Allah mumpung belum datang Ramadan. Bertobat. Banyak bertobat, banyak istighfar. Kalau orang bertobat, insyaallah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang melakukan maksiat, mereka menyangka bahwasanya dampak maksiat mereka tidak merasakan dampak maksiat karena mereka tidak melihat harta mereka berkurang, mereka tidak sakit. Sebagian orang melakukan maksiat mungkin hartanya bermasalah. Melakukan maksiat mungkin sakit tubuhnya. Tapi ternyata dampak maksiat yang paling pertama dan utama bukan masalah duniawi, tapi masalah agama. Hatinya menjadi hitam. Hatinya menjadi hitam. Dan kalau orang sudah hatinya hitam, dia tidak semangat beribadah. Dia menganggap bulan Ramadan seperti hari-hari biasa. Dia hanya rutinitas, orang-orang bikin, dia bikin. Dia tidak ada semangat. Padahal dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa dengan iman, yakin bahwa ini perintah Allah, perintah nabinya. Wahtisaban itu berharap, semangat. Sebagian ulama dalam Fathul Bari dinukilkan maksudnya ihtisaban yaitu tidak menganggap Ramadan itu berat, ada semangat. Ada semangat karena ingin dapat apa? Pahala. Ihtisab maksudnya ingin dapat apa? Pahala. Nah, perasaan ini syarat agar dosa-dosa kita diampuni. Yaitu beriman dan ihtisab, ada semangat, berharap dapat pahala. Tapi kalau orang hatinya hitam, dia menganggap Ramadan beban, salat tarawih beban, berat bagi dia, tidak semangat. Jadi antara sebabnya karena maksiat yang kita lakukan. Maka sebagian kita kalau yang sekarang ini masih belum selesai film Koreanya, masih seri ke-27, masih kurang 3 seri lagi khatam, berhenti. Film Korea biasanya berapa seri? Wallahu a'lam. Jangan pura-pura tidak tahu. Udah sekarang berhenti. Maksiat kita lihat cewek hitam. Dampaknya banyak, di antaranya kita malas beribadah. Tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa berhentilah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang masih banyak dosalah. Masing-masing kita punya dosa. Pribadi-pribadi, privasi-privasi terkait dengan diri kita, terkait dengan anak istri kita yang masih menzalimi keluarganya, menzalimi kakak adiknya, yang masih memutuskan silaturahmi, yang intinya yang masih maksiat, dia sekarang periksa dirinya, segera bertobat agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika datang bulan Ramadan dia semangat, dia tahu ini hari bukan hari sembarangan. Hari yang sekarang banyak teman-temannya tidak mendapati kesempatan luar biasa ini. Sebagian kawan-kawan ini sudah meninggal, kadang seumur kita, kadang lebih muda daripada kita. Ini kesempatan. Setiap hari adalah kesempatan emas untuk diampuni dosa dan diangkat derajat. Ya. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang rogima anf, celaka orang mendapati Ramadan 3 bulan tidak diampuni, Rasulullah gandengkan dengan hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, rogima anf man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam yudkhulil jannah.
Sungguh merugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya jompo, kemudian tidak bisa masuk surga. Ini merugi. Kalau ada orang tua kita jompo, sudah tua, ini pintu surga kebuka lebar terus, setiap hari kita bisa masuk. Berbakti sama orang tua tidak jompo saja, pahalanya besar, lebih afdal daripada jihad fisabilillah kalau bukan fardu ain. Antum kira jihad mudah? Jihad itu susah. Jalan jauh, apalagi di zaman para sahabat, jalan jauh di bawah terik matahari, pegang senjata, mempertaruhkan raga, ketemu musuh, tidak gampang ya. Belum tentu berani lihat musuh teriak, bisa jadi kita langsung tidak gampang. Ternyata lebih afdal berbakti pada orang tua. Orang tua saja tidak jompo, pahalanya luar biasa. Gimana lagi kalau orang tua sudah jompo? Ini orang tua sudah jompo, kau tidak bisa masuk surga, kau itu sangat celaka, merugi, bahlul, geblek kalau bahasa kita. Sudah ada kesempatan dalam masuk surga. Nah, gampangannya sama, Rasulullah gandengkan. Demikian pula, man adraka Ramadan, siapa dapat bulan Ramadan, fan salakha, 30 hari lewat, 29 hari lewat, 1 bulan lewat, dia tidak diampuni. Falam yughfar lahu, tidak diampuni, orang celaka. Berarti kesempatan emas tidak dia dapatkan. Kenapa dia tidak diberi taufik oleh Allah? Bahkan waliyadzubillah, di antara sebagian orang bulan Ramadan bermaksiat. Bermaksiat ya. Kesempatan ngabisin film India, mumpung nunggu buka sambil nonton film apa? Korea. Kesempatan bermaksiat. Waliyadzubillah. Oleh karenanya kita semua banyak-banyak istighfar sebelum datang bulan apa? Ramadan, agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Poin kedua yang hendaknya diperhatikan adalah menjauhi maksiat semaksimal mungkin ya, karena maksiat adalah pengurang pahala atau pembatal pahala. Rasulullah telah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja ya. Yaitu karena bermaksiat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan dusta, menipu, mempraktekkan penipuan, ya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya tersebut. Ini dalil bahwasanya puasanya tertolak. Oleh karenanya para salaf dahulu berkata, ghibah membatalkan pahala puasa. Bahkan sebagian salaf berpendapat, sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Hazm, berpendapat siapa bermaksiat puasanya batal, bukan cuma pahalanya, puasanya juga batal. Namun yang benar, wallahu alam bisawab, yang batal cuma pahalanya. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhib wal ma'tham." Jika engkau sedang berpuasa, maka pendengaranmu juga puasa, matamu juga puasa, lisanmu juga puasa dari dusta dan dosa. Maka ini harus kita perhatikan, bahkan ini yang lebih utama untuk kita perhatikan. Karena ternyata tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu sarana, goyahnya takwa. Kalau ternyata sarananya tidak mengantarkan kepada goyah, sarana ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka nasihat saya untuk saya pribadi dan juga ikhwan sekalian, kalau puasa tundukkan pandangan. Dan tundukkan pandangan ya jangan lihat medsos. Ada medsos, ada pembawa acara berita politik, perempuan bawa acara, auratnya terbuka enggak? Terbuka. Kalaupun dia pakai jilbab, dia pasti pakai spidol di mukanya. Itu menor maksudnya. Ya. Dan semakin kita melihat aurat wanita, ya, kalau terbuka rambutnya, ya. Saya katakan wanita pun kalau dia taruhlah wajah bukan aurat, ada khilaf di kalangan para ulama, dia pun tidak boleh berias. Dia hanya berias untuk siapa? Suaminya. Ya. Ya, dia hanya mempercantik diri untuk suaminya. Pun kalau pembawa acara tersebut berjilbab tapi menor, kita tidak boleh melihat karena dia sedang mempercantik dirinya. Ya.
Apalagi yang berpendapat misalnya wajah aurat sebagaimana pendapat sebagian fuqaha ahli fikih mengatakan demikian. Tapi intinya kebanyakan pembawa acara terbuka auratnya. Apalagi antum YouTube-nya bukan YouTube premium, pasti ada maksiat. Ada akhwat lewat, ya. Ada makhluk halus lewat. Makhluk bening halus lewat, repot. Oleh karenanya tidak ada cara agar kita selamat kecuali kita mengurangi interaksi dengan medsos. Interaksi kalau darurat, ada perlu karena urusan bisnis. Kalau tidak, kita hanya buang-buang pahala puasa kita. Hanya buang-buang pahala puasa kita. Kita enggak tahu satu pandangan yang haram ini menghilangkan berapa banyak pahala puasa kita. Ya. Maka seorang berusaha menundukkan pandangan. Kalau di jalan, di Bandung lihat cewek, astagfirullah gitu. Jangan bilang alhamdulillah ya. Ini godaan. Astagfirullah. Ya, ujian, ini apa? Ujian, astagfirullah. Jangan dilanjutkan. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi kepada Ali, lakal ula wa laysat lakas tsaniyah. Bagimu pandangan pertama dan pandangan kedua tidak boleh. Maksudnya pandangan pertama kau tundukkan, bukan melotot terus mumpung pertama, enggak. Segera tundukkan ya. Maka menghindar tempat-tempat fitnah yang di situ kita bisa melihat aurat wanita terbuka ya. Kita bertakwa kepada kita pingin Ramadan kita spesial. Kita pingin Ramadan kita minimal maksiat. Maksiat kita enggak bisa hindari tapi minim. Kalau kita terjebak insyaallah Allah memaafkan karena kita tidak bisa menghindar. Lagi ke pasar ada belanja, ada urusan ya terkadang terlihat kita istighfar. Ya, tapi kalau kita menyengaja untuk melihat maksiat itu masalahnya. Melihat maksiat, mendengar maksiat, kita lihat pertengkaran orang di medsos, kita hindarilah. Ini bulan Ramadan. Jangan sampai amalan kita menjadi hilang. Ini perlu kita seriusin. Harus kita seriusin. Jangan maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, jauhi semaksimal mungkin. Kemudian bukan cuma meninggalkan maksiat. Di antara adab dalam berpuasa, ini tips yang ketiga agar kita bisa optimal, yaitu meninggalkan perkara yang sia-sia dan beradab dengan adab yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal." Kalau hari sedang berpuasa, maka jangan kalian melakukan rafath. Rafath ini ditafsirkan sebagai ulama, maksudnya jangan berkata-kata kotor, kata-kata yang tidak layak. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak, karena teriak itu perbuatan yang sia-sia, yang tidak adab bagi seorang yang sedang berpuasa. Wala yajhal, dan jangan berbuat kejahilan, yang berbuat maksiat. Wa in sabbaka ahadun, jika salah seorang, wa in sabbahu ahadun, kalau ada orang mencela dia atau syatamu au qatalahu, memakinya atau ngajak berantem, falyakul inimru'un shaim, maka katakanlah kepadanya saya sedang berpuasa. Ini ditafsirkan dengan dua tafsir. Ada yang mengatakan ingatkan dirinya sendiri kamu sedang puasa, jangan diladeni. Atau dia ucapkan yang ini yang zahirnya dia ucapkan kepada orang tersebut, mohon maaf saya sedang berpuasa, yaitu jangan ganggu saya, tolong hormati kondisi saya sedang apa? Berpuasa. Karena ketika kita berpuasa itu argo pahala jalan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang dalam kondisi yang indah sedang beribadah. Orang berpuasa itu pahala jalan terus. Maka kondisi yang indah ini jangan dia kurangi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Makanya Jabir bin Abdullah berkata dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, dia berkata tadi, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal ma'tham wa da'adzal jar." Ya. Kalau kau sedang berpuasa, jaga matamu, jaga pendengaranmu, jaga lisanmu, jangan bohong, jangan berkata dosa, dan jangan menyakiti pembantu. Wada adzal khadim, jangan ganggu pembantu. Beradab, kita kan kadang kita karena posisi di atas kita ngomong sama pembantu dengan perkataan yang tidak mengenakan. Kau inilah kita mudah kita marah, mudah kita bentak, mengganggu dia. Bulan Ramadan jangan ya. Jangan. Ya. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah, tapi hendaknya kau dalam kondisi waqar, yaitu tenang, berwibawa ketika sedang berpuasa, karena ini argo pahala sedang berjalan, kau sedang dalam kondisi mulia di sisi Allah karena sedang berpuasa. Makanya tenang.
tunjukkan bahwasanya puasa itu ada adabnya. Kemudian wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan, dan jangan kau jadikan hari lagi puasa dengan tidak puasa sama saja. Enggak boleh, harus beda. Harus beda. Maka di antara agar kita bisa menjaga kondisi yang indah puasa, maka jangan melakukan hal yang sia-sia. Beradab ketika sedang berpuasa. Maka jangan sedang berpuasa kemudian ikut bertengkar dalam perdebatan di medsos, ikut nonton pertengkaran juga ngapain? Ini mencuri pahala puasa kita. Udah enggak usah itu, ngapain? Buang-buang umur, buang-buang waktu. Hanya menjadikan spekulasi dengan amalan puasa kita, menyangka kita dapat kemenangan, ternyata tidak mendapat kemenangan. Gara-gara kita melakukan hal yang tidak pantas bagi orang yang sedang berpuasa. Makanya segala perkara yang tidak ada faedahnya kita tinggalkan. Di antara ciri orang beriman walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, kalau mereka melewati perbuatan sia-sia mereka tinggalkan, mereka tidak nongkrong di situ. Maka saya bilang penghalang besar bagi kita di zaman sekarang di bulan Ramadan adalah medsos, HP. Ini yang paling berat. Yang paling berat. Kalau antum bisa selamat dari medsos, dari HP, antum akan banyak mendapatkan faedah waktu antum akan bermanfaat ya. Akan bermanfaat. Makanya tips berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Tips berikutnya pelit waktu, sok sibuk ya. Kita tunjukkan sok sibuk. Ada orang, aduh ini bulan Ramadan ya, saya mau diampuni oleh Allah. Enggak apa-apa. Orang aja ngobrol, aduh ini bulan Ramadan ya. Kalau lagi sibuk di grup, mohon maaf karena bulan Ramadan akan datang, saya minta izin live. Semoga kita diberi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keluar dari grup-grup ya. Saatnya kita melarikan diri dari grup-grup yang tidak bermanfaat. Kalau sudah kabur jangan balik lagi. Assalamualaikum. Keluar dengan baik-baik. Kalau kita tidak pelit waktu, terus kita mau baca Quran kapan? Kita mau zikir kapan? Waktu kita habis untuk yang tidak bermanfaat, ngobrol ngalul ngidul sama teman-teman, kumpul teman-teman, komentari WhatsApp yang tidak ada faedahnya. Kalau kerja enggak apa-apa, kerja cari nafkah ya wajib. Ramadan juga harus kerja. Tapi yang jadi masalah yang tidak manfaat waktu ini terbuang-buang. Terbuang-buang. Kalau kita waktu sudah terbuang, kita enggak bakalan bisa beramal soleh. Karena modal untuk bisa beramal soleh harus punya waktu luang. Kalau enggak punya waktu luang, gimana mau beramal soleh? Gimana mau khatamin Quran? Gimana membaca tafsir? Gimana banyak berzikir kepada Allah? Enggak mungkin. Maka kita harus sok sibuk. Lagi baca Quran ada orang yang ngajak ngobrol. Jangan baca Quran sambil WA nyala. Ini susah ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal, repot. Enggak bakalan konsen. Repot. Udah itu sibuk, jangan buang-buang umur. Kita ini sudah usia ya. Sudah usia. Ya. Antum sekarang siapa yang umur 30 tahun ke bawah angkat tangan? 30 tahun ke bawah. Yang 30 tahun ke atas? Oh, lebih banyak yang cepat mati daripada yang udah 30 tahun ke atas, sudahlah ya. Udah 30 tahun ke bawah main-main udah selesai. Gen Z sudah selesai. Kita sekarang Gen Z, habis Gen Z sudah selesai, habis. Huruf terakhir huruf apa? Z ya. Alfa, masih ada lagi? Masya Allah, dibikin baru lagi Alfa. Udahlah, kita kapan lagi ya? Saatnya bulan Ramadan kita sok sibuk untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, kita Ramadan hanya seperti yang kemarin atau lewat begitu saja, tidak ada produktivitas yang bisa kita andalkan. Tidak ada. Baca Quran juga seadanya, terjemahnya pun tidak dibaca, tafsir juga tidak dipahami. Apa yang mau kita andalkan kalau kita enggak punya waktu? Sibuk buang waktu, makanya yang tidak bermanfaat tinggalkan di bulan Ramadan. Ingat tadi, kata salaf, satu tasbih lebih afdal daripada 1000 tasbih di waktu yang lain. Nah, semua kemudian kita ngapain buang-buang waktu. Oleh karenanya sok sibuk, segala kegiatan yang tidak bermanfaat tinggalkan. Alasan apa? Ramadan, saya memperbaiki diri. Bismillah ya.
Ngajar istri juga bahwasanya kita harus optimal waktu. Maka para ulama memberi saran, kalau memang punya duit, sebelum Ramadan segala kebutuhan dibeli kalau memang mampu. Yang mau dibeli baju lebaran, beli sebelum Ramadan, suruh pilih-pilih sekarang mana beli lebaran. Yang perlu kerjaan sebelum Ramadan, dikerjaan kalau bisa selesaikan. Kalau kita di Madinah dulu, ya sudah, mau apa beli barang-barang, masukin freezer, sudah yang bisa buat tahan lama, sehingga tidak banyak keluar sana, keluar sini, waktu terbuang. Terbuang. Ibu-ibu juga, jangan kemudian bulan Ramadan habis untuk coba makanan, hari ini makanan ini, besok makan ini, sehingga waktu dia untuk masak bisa 3 jam sendiri. Ya masak bagus, tapi jangan sampai malah coba-coba makanan ketika di bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan bukan bulan makan-makan. Ini bulan puasa. Bulan puasa, maka makan itu seperlunya agar kita bisa optimal puasa, bukan malah habiskan waktu. Zuhur sudah sibuk, pesan ini, pesan anu, makan, kemudian asar mulai sibuk. 6 jam sendiri habis buat buka puasa. Ngapain? Sudah beli aja Gojek, selesai. Hemat waktu. Beli tetangga yang sudah masak gorengan, tinggal beli selesai sudah. Habis besok gorengan apa? Udah tinggal beli. Kalau punya uang ya. Kalau enggak punya uang ya udah ke masjid nunggu apa? Takjil. Iya, mau saya waktu itu kalau kita enggak manage, kalau kita enggak hargai akan terbuang. Itu masalahnya situ. Kalau sudah terbuang kita enggak bisa ngapa-ngapain ya. Baca Quran enggak selesai. Baca Quran sih ngobrol, dia telepon sana, telepon sini. Baca Quran tuh HP matiin, udah baca Quran fokus. Nah, ini di antara tips yang penting agar kita bisa optimal. Kemudian di antara tips juga yang berapa? Yang kelima, banyak berdoa. Karena bulan dikabulkan doa bulan Ramadan. Dalilnya banyak, di antaranya tadi dalam suatu riwayat Futtihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit ketika bulan Ramadan. Di antara tafsiran para ulama, dibuka pintu-pintu langit yaitu mudah dikabulkan doa. Selain mudah diterima amal, mudah dikabulkan doa. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah sebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku ini dekat, aku mengabulkan doa orang yang memohon berdoa kepada aku. Ayat ini kata Ibnu Katsir, Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa. Ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa. Kemudian ayat 184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum dan seterusnya. Kemudian ayat ke-185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, tentang Ramadan. Ayat 186 tentang doa. Ayat 187 tentang Ramadan lagi. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Jadi 183 tentang Ramadan, 184 tentang Ramadan, 185 tentang Ramadan, 186 tentang doa, 187 tentang Ramadan lagi. Kata Ibnu Katsir, tidaklah Allah menyelipkan ayat tentang doa kecuali untuk menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan atau orang berpuasa itu doanya mudah dikabulkan. Dan tidak ada ruginya kita banyak doa. Doa itu pasti dikabulkan. Dalam sebagian riwayat dikabulkan dengan 3 bentuk, dalam sebagian riwayat dikabulkan dengan 4 bentuk. 3 bentuk itu apa? Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, berdoa bidu'ain laisa fihi ithmun wala qati'ah. Tidak seorang muslim berdoa dengan doa apapun selama doanya tidak berisi dosa ataupun mutus silaturahmi. Maksudnya berdoa satu misalnya, ya Allah mudahkan saya mudahkan saya bisa berzina misalnya, waliyadzubillah, mudahkan saya bisa korupsi misalnya, ya waliyadzubillah. Ini namanya doa untuk bisa berdosa ya. Atau untuk memutuskan silaturahmi, ya Allah mudahkan, jauhkanlah aku dari ayahku, jauhkanlah ibuku dariku, pisahkanlah aku dari kakakku. Ini semua doa memutus silaturahmi. Selama doa bukan dosa dan bukan silaturahmi, maka dikabulkan, tapi dikabulkan dengan cara Allah, 1 dari 3. Pertama, yu'ajjal lahu, dikabulkan di dunia. Bisa langsung, bisa tertunda, tapi dikabulkan di dunia. Kita semua harapkan dikabulkan di dunia segera, tapi terkadang Allah kabulkan dengan penundaan. Ternyata ada yang lebih baik, yaitu dikabulkan di akhirat. Coba menurut logika kita, mana yang lebih baik, dikabulkan di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Akhirat adalah pahala, ganjaran abadi, surga. Tapi kita pengennya di mana? Di dunia. Tapi belum tentu Allah kasih. Atau ayusrafa anhu
minasu'i mithluhu atau dipalingkan keburukan semisal apa yang dia minta. Ini jadi kemungkinan pertama dikabulkan, kemungkinan kedua dikabulkan di dunia, kemungkinan kedua kabulkan di mana? Di akhirat, kemungkinan ketiga dipalingkan kemudaratan darinya, ini juga di dunia. Kemungkinan yang keempat dalam riwayat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, diampuni dosanya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Di situ kata Allah, ma da'autani, selama kau berdoa kepadaku. Maka ada kemungkinan keempat dalam sebagian riwayat, yughfar lahu ma qad madha, diampuni dosanya yang telah lalu, ya. Oleh karenanya tidak ada ruginya kita berdoa di bulan Ramadan. Di antara dalil bahwasanya doa dikabulkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, doa yang tidak ditolak, doa usaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa, dia doanya dikabulkan dan mudah dikabulkan. Maka jangan lupa di sela-sela kita puasa kita berdoa. Antara azan dan iqamah jangan lupa berdoa. Ketika solat, kita lagi solat sunnah, fokus ketika sujud berdoa, ketika tasyahud akhir berdoa, ya. Ini diantara yang dianjurkan. Dan yang paling utama adalah doa menjelang berbuka. Doa menjelang berbuka. Doa menjelang berbuka. Dalam riwayat, doa us-shaim hina yuftir, ketika dia sedang berbuka. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika sedang berbuka terkumpullah segala keharapan kepada Allah. Dia lagi lapar-laparnya, lagi dahaga-dahaganya di penghujung ibadah, kemudian dia berdoa kepada Allah. Maka ini sangat mudah dikabulkan. Dalam sebagian riwayat inda fitri, ketika sedang berbuka, yaitu menjelang sedang berbuka, setelah berbuka sedikit. Sebagian dalam riwayat doa berbuka, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Insyaallah itu setelah berbuka kita baca ini. Jadi intinya doa kapan saja, perbanyak doa. Berdoa, doa diri kita untuk akhirat kita, doa orang tua untuk orang tua kita. Udah lama kita enggak doain mereka. Doa buat anak-anak kita, buat istri-istri kita, buat kawan-kawan kita. Ada yang salah kah? Doa buat teman-teman kita. Saya lafal jamak semua. Tapi doain semua, doain. Kapan lagi bulan Ramadan, dan tidak ada ruginya. Doa itu sendiri taruhlah tidak dikabulkan, dia afdalul ibadat yang paling mulia. Taruhlah tidak dikabulkan, dia sendiri sudah merupakan ibadah. Karena tertampaklah kehinaan seorang hamba di hadapan Allah ketika dia sedang berdoa. Dan Allah suka kondisi seperti itu, ketika seorang dalam kondisi hina dina, menghinakan dirinya, mengakui keagungan Allah, dia angkat tangan, apalagi dia menangis berdoa, itu Allah paling suka kondisi seperti itu. Karena itu bukti dia seorang hamba. Maka kelanjutan dari itu, yang keberapa sekarang? Selain sering banyak berdoa, yang keberapa? Yang ke-6, banyak berzikir. Banyak berzikir. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang amalan terbaik, dia bilang amalan terbaik bermacam-macam, variatif, sesuai dengan kondisi manusia yang bervariasi. Tetapi secara umum kata dia, di antara amal terbaik secara umum adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Dan dia bilang minimal zikir adalah zikir-zikir yang keseharian Nabi SAW. Jika engkau melakukan zikir keseharian Nabi, engkau disebut termasuk orang-orang yang banyak berzikir. Contoh, zikir pagi petang jangan tinggalin. Contoh, zikir bangun tidur, zikir mau tidur, zikir masuk toilet, zikir keluar dari toilet, zikir masuk masjid, keluar masjid, zikir keluar rumah, masuk rumah, zikir naik kendaraan, zikir mau apapun, mendatangi istri kalau di malam hari. Dengan zikir-zikir harian yang Rasulullah ajarkan, maka kita insyaAllah termasuk dari orang yang banyak mengingat Allah. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah, Allah siapkan bagi mereka
ajran azima, ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi jangan lupa zikir-zikir yang sudah kita hafal, yang belum kita hafal kita mulai hafalkan, kita terapkan dalam keseharian kita. Doa masuk pasar, doa naik kendaraan, doa masuk suatu kota. Kegiatan, jangan lupa banyak doa. Ya. Insyaallah kalau kita sering berzikir, kita sering ingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah agung adalah berzikir ketika sedang berpuasa. Dan di antara zikir yang afdal adalah baca Al-Qur'an. Banyak baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Saya baru kemarin isi pengajian tentang tadabbur di bulan Ramadan. Kalau ada waktu tolong didengar karena pembahasannya panjang. Tadabbur di bulan Ramadan, ya. Kemudian yang terakhir, keberapa ini? Ketujuh, waktu-waktu prime time jangan disia-siakan. Di antara waktu prime time untuk orang berpuasa adalah ketika sahur, sepertiga malam terakhir secara umum, dan ketika berbuka. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik bercerita, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, tasaharna ma'a Rasulillah. Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang bolehnya sahur berjamaah, ya. Sahur sahur bersama, ya. Jadi bukan bukber aja, ada sarber, sarber, sahur bersama, ya. Tasaharna kemudian semua qama ila salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk salat. Kemudian ditanya, kam kana baina sahur was salat, berapa jarak antara sahur dan salat? Maka Zaid bin Sabit berkata, qadru 50 ayah, yaitu ukuran membaca 50 ayat. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas hadis ini mengatakan, orang Arab dahulu, karena dulu belum ada jam seperti kita, sehingga mereka mengukur waktu dengan kegiatan perbuatan mereka. Seperti mereka mengatakan qadra halbshad, seperti seukuran memerah susu kambing misalnya. Jadi mereka tahu memerah susu kambing kira-kira berapa lama. Mesti mereka mengatakan qadr nahri al-jazur, seukuran menyembelih onta. Mereka tahu menyembelih onta mungkin sekian. Kebiasaan mereka. Kebiasaan keseharian orang-orang Arab. Kalau orang-orang tukang maksiat, seukuran meminum secawan khamar. Kalau mereka tukang maksiat. Tapi kalau mereka dulu cerita amal. Nah, orang Arab biasanya mengungkapkan ukuran waktu dengan perbuatan mereka. Nah, di sini Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu memalingkan dari kebiasaan orang Arab kepada amal soleh. Kata dia, qadru 50 ayah. Jarak antara sahur dengan salat atau antara sahur dengan adzan, dalam riwayat antara sahur sampai salat sekitar membaca 50 ayat, supaya untuk mengingatkan itu waktu sahur, waktu mulia untuk baca Al-Qur'an. Ini antara faedah kenapa Zaid mengatakan ukuran membaca 50 ayat, karena waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir saat kita mengingat Allah, di antaranya kita baca Al-Qur'an. Maksud saya ini prime time. Kalau kita bisa sahur di akhir kan lebih bagus. Rasulullah bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa orang-orang dalam kebaikan jika menyegarakan berbuka dan menunda sahur. Yaitu sahur menjelang azan. Sahur menjelang apa? Azan. Karena disebutkan 50 ayat tadi, dalam riwayat dipahami antara selesai sahur dengan azan. Dalam sebagian riwayat antara sahur sampai salat. Berarti selesai Nabi sahur itu menjelang azan. Sangat menjelang azan. Nah, kita kalau bangun sekarang subuh jam 4 berapa? 4.40 lah gampangannya, 4.40. Mungkin kita bangun jam 3. Kita sahur berapa menit? Kalau menunya banyak, setengah jam. Tapi kalau nasi goreng 5 menit selesai. Nasi goreng ceplok telur selesai. Tapi kalau ini ada dessertnya, ada anunya, ya itu setengah jam. Tapi kalau cuma batagor 10 menit sudah selesai, ya. Nah, jangan kita di waktu sahur tersebut kita ngalor ngidur ngobrol sana sini ngabisin waktu. Ini padahal waktu an-nuzul al-ilahi, waktu Allah turun ke langit dunia. Dan Allah berkata, hal min da'in fa'astajiba lahu. Adakah orang berdoa akan aku kabulkan doanya? Fahal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Adakah yang memohon aku kabulkan permohonannya? Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang minta ampun akan aku ampuni? Maka ini prime time. Ya, tadi isyarat dari Zaid bin Sabit, jangan sampai kita lalaikan. Kalau sahur masih ada waktu, zikir kek, berdoa kek, baca Quran kek. Ya. Jangan kemudian ngobrol 1 jam di waktu sahur.
Sayang. Yang punya bacaan Quran belum selesai, lanjutkan dulu. Ini prime time. Keselingi baca Quran ada ingin tiba-tiba terbetik dalam hati, angkat tangan berdoa. Tiba-tiba terbetik dalam hati ingin sesuatu, angkat tangan berdoa, puji Allah, bersolawat, berdoa kepada Allah, selesai. Ini jangan disia-siakan. Kemudian prime time kedua yang sering dilalaikan adalah menjelang berbuka. Tadi sudah sebut menjelang berbuka itu waktu paling utama berdoa. Nah, kita menuju ke situ. Kalau kita baca Quran dulu 1 juz, 2 juz sebelum berbuka itu doanya nikmat benar. Karena kita ada mukaddimah ke situ. Jangan ngabuburit nonton layangan. Ini zaman dulu ya, ngabuburit. Sekarang enggak ada lagi nonton layangan. Sekarang ngabuburit nonton Korea. Ya, ngabuburit sendiri artinya apa ngabuburit? Itu bahasa apa itu? Artinya apa ngabuburit? Oh, menunggu, memang artinya menunggu waktu apa? Azan. Nah, ngabuburit yang benar baca Quran. Ngabuburit baca Quran. Nunggu waktu azan, ngisi waktu luang, prime time kita baca Al-Quran. Atau yang bermanfaat baca Al-Quran, kayak baca buku, kayak dengar kajian, kayak sehingga jiwa kita tersiapkan untuk konsentrasi berdoa menjelang berbuka. Jangan kemudian lihat lomba motor, lomba layangan, di mall nunggu berbuka lihat cewek, oh Allah. Habis. Kena roaming, cereng. Astagfirullah. Habis. Bisa jadi minus. Bisa jadi apa? Minus ya. Sayang ya. Masih sering candain. Dulu teman-teman punya, sebagian kawan-kawan punya, atau orang lain punya program umroh. Habis umroh jalan-jalan ke Mesir, nonton tarian perut. Subhanallah. Ente baru pulang umroh, pahala full, kena roaming internasional, habis. Harusnya nonton tali perut baru bertobat. Dosa semuanya. Ini habis umroh, pergi ke Mesir, nonton tarian perut Mesir. Bahkan sebagian guide bilang ini tradisi. Ente jangan bilang tradisi, ini menjadikan orang halal nonton, ini haram. Tidak semua tradisi kemudian apa? Halal. Gimana nonton tari perut? Jadi jangan ngabuburit yang buang-buang waktu tidak faedahnya, apalagi ngabuburit dengan maksiat. Maka kalau bisa ngabuburit dengan takwa ya. Sebisa mungkin sambil ngaji, sambil baca Quran, dengar pengajian sehingga hati kita siap untuk berbuka. Insyaallah kalau menu buka puasa sudah tersedia, udah aman ya. Udah gorengan sudah ada, udah aman. Antum kasih pembatas biar enggak diambil orang, berdoa selesai. Insyaallah enggak ada yang tega lagi berdoa diambil, insyaallah enggak ada. Enggak setiga itu orangnya. Ini bulan Ramadan. Insyaallah aman ya. Jadi kalau di depan sudah selesai, fokus berdoa. Insyaallah. Insyaallah dikabulkan ya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang hati Rasulullah. Semoga kita meraih kemenangan di bulan Ramadan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semoga kita bisa masuk surga dengan derajat yang tinggi. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.